Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan semuanya, ya. Baik, untuk materi selanjutnya, ini materinya komputer jaringan dasar. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kalian sebelum belajar berdoa dulu dan yang pasti subscribe di video Pak Tarma, subscribe ya. Dan linknya, link YouTube-nya nanti Bapak kirim ke apa namanya, ke grup ya. Dan link terutama bukan link YouTube ya, linknya absensi ya, link absensi nanti Bapak kirim ke grup dan kalian harus harus online di grup. Kalau ada informasi-informasi yang kurang tahu, mungkin tanyakan ke ketua kelasnya kalian ya. Untuk materi komputer jaringan dasar, kemarin pembelajarannya sama Pak Tarma tentang BIOS ya, tentang materi BIOS. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sistem operasi. Sistem operasi atau operation system atau disebut OS ya. OS kalian juga ada tuh di Androidnya, itu sistem operasi di Android ya. Nah, nanti kita jelaskan di sistem Androidnya. Nah, ini dia ya sistem operasi dari Android. Sistem operasi ini cara kerja sistem operasi ya, cara kerja sistem operasi ada pengguna, aplikasi, sistem operasi, perangkat keras. Pengguna kalian, aplikasinya software, sistem operasinya yang software yang mau digunakan, perangkat kerasnya adalah hardware-nya. Perangkat keras itu hardware seperti Android Pak Tarma, yaitu perangkat keras, PC, personal komputer, dan lain sebagainya. Kemudian sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti program-program pengolah kata, penjelajah web, pengolah data, desain grafis, dan lain-lain. Itu sistem operasi ya. Kalau pengolahan kata mungkin Microsoft Word, Office, Office ya banyak. Nah, yang Linux-nya juga ada Writer. Nah, di situ ya sistem operasi Linux. Terus penjelajah web. Terus desain grafis ada Photoshop, ada Corel Draw dan lain-lain. Terus untuk aplikasi presentasi ada PowerPoint dan lain-lain. Kemudian macam-macam sistem operasi komputer. Ya, di sini ada DOS. Nah, ini khusus komputer, khusus PC ya. Ada DOS, ada Windows, ada Linux, ada Mac OS. Ya, ada Linux. Nanti kelas 11 kita belajar tentang Linux ya, all Linux. Semuanya maksudnya tidak ada materi lain, ini khusus Linux. Ada PTP, ada routing, ada DNS, ada web server, mail server, web server, dan lain-lain. Kemudian dari sistem operasi smartphone atau handphone, ada Java, ada Symbian, BlackBerry, Android, iOS. Nah, yang kalian ini Android ya. Terus ada BlackBerry-nya. Kalau BlackBerry sekarang kayaknya sudah tidak ada ya. Maksudnya di Indonesia sudah tidak booming lagi. Symbian, ada Java ya, dan lain-lain. Ya, mungkin ini ya dari perusahaan-perusahaannya. Ini simbol-simbolnya ada Linux, Mac, Android, Palm, Unix, iOS, Bada, FreeBSD, Symbian ini seperti ini. Solaris ini masuknya ke dalam Linux ya. Kemudian DOS. Nah, DOS, sistem operasi DOS adalah
disk operation system. Nah, kalau misalkan di komputer PC ya, di sini ada juga DOS-nya itu masuknya ke command prompt. Nah, seperti ini ya, Bapak contohkan. Sebentar kita ini dulu ya. Sebelum Bapak praktekkan ke PC yang Bapak gunakan, ini langsung di command prompt, langsung nanti tampilkan ya. Baik, sistem operasi atau disk operating system merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk operasi system dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Disket sekarang sudah tidak ada, digantinya oleh hard disk dan flash disk. Sekarang hard disk sudah jarang digunakan. Yang zaman sekarang ya sudah generasi ke-7 ke-8 lah sekarang pokoknya. Hard disk ini gantinya SSD. SSD ini lebih cepat dari hard disk secara sistemnya. Secara aplikasinya dia lebih enteng SSD ini. Ya. Beberapa produk DOS sampai saat ini adalah DOS 1.0, ini versinya ya. DOS 2.0, DOS 3.0, DOS 3.1, DOS 3.2, DOS 3.3. Ada DOS 4.0, DOS 5.0, DOS 6.0, DOS ada 3.1, 3.2, 3.3 dan lain sebagainya. Windows adalah salah satu, mungkin bukan dan lain sebagainya. DOS ini udah nyampe sini aja mungkin ya. DOS 6.0 ya. Kalau menurut Bapak yang sepengetahuan Bapak segitu DOS-nya. Versinya 6.0. Mungkin kalau misalkan kalian penasaran boleh searching di Google. Sistem operasi DOS ini kira-kira versinya berapa aja. Tahun sekarang, generasi sekarang, generasi yang 2020 kira-kira mengeluarkan tidak ya yang pembuatnya itu. Kemudian Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user friendly membuatnya menjadi pilihan utamanya. Macam-macam Windows. 1. Microsoft DOS 1980 sampai 84. Windows ini generasi Windows ya. Windows 1.0 sampai Windows 1.04. Generasinya tahunnya adalah tahun pembuatannya adalah 85 sampai 87. Windows 2.0 1987 cara pembuatannya. Ya, yang tahun pembuatannya. Windows 3.1 3.0 1990. Windows NT 3.1 1992. Windows for Workgroups 3.11 1993. Terus semakin meningkat, semakin generasi dari Windows itu semakin komplit ininya ya, menu-menunya dan semakin canggih. Ya, semakin modern ya, dari menu-menunya, dari item-itemnya seperti itu. Kemudian sesudah 94 ini ada Windows 95. Ini Bapak baru ngalamin nih. Ya, kalau ini workstation ini untuk jaringan. Kalau Windows 95 itu ini untuk all PC ya. Windows 95. 1995 ini zaman Bapak nih yang 95. Kemudian Windows NT Workstation 96 4.0. Ini workstation untuk jaringan. Windows 98. Nah, ini untuk Windows NT Workstation 4.0 ini untuk jaringan server ya, menggunakan server boleh. Windows 98 1998. Kemudian Windows 98 Second Edition. Nah, ini generasi yang Windows 98 ini dikembangkan lagi 1999. Windows Millennium Edition atau Windows Me atau Windows 2000. Windows 2000 profesional masuk ke dalam Windows 2000. Ini pengembangan dari Windows
dari Windows Edition ini. Kemudian Windows 2000 Server, ini untuk server, untuk jaringan ya. Windows XP, nah ini Windows XP sama dengan apa generasinya ya, sangat berkembang sekali. Nah nanti ada tampilan Windows XP. Windows Vista 2006, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah sekarang menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Generasi-generasi ini tampilan dari Windows sistemnya ya, Windows 7, Windows 8 sama Windows 10. Ini Windows 2000 tampilannya seperti ini, ada Windows 98, ada Windows Vista. Kemudian ini BlackBerry, ini masuknya ke dalam sistem operasi smartphone atau handphone ya. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Mission atau RIM untuk lini BlackBerry smartphone. Kemudian Android dengan logo uniknya yaitu robot hijau. Sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun semenjak tahun 2009 perkembangan Android melesat dengan cepat. Laku berarti, sangat laku sekali. Ini saingannya dulu itu dengan ini Android. Nah, Android kalah sekarang dengan smartphone. Android dengan ini apa namanya, BlackBerry ini kalah sama Android ya. Nah, semakin tahunnya semakin maju, ini persaingan antara perusahaan Apple, perusahaan Microsoft ya, terus perusahaan-perusahaan dari yang berbasis Android ini banyak sekali sistem operasinya ya. Kemudian sesudah itu baik, ini mungkin ya, ada hardware, ada software. Baik, cara menginstal sistem operasi. Nanti di sini ada juga nih, nanti kalian boleh searching di Google atau kalian searching di YouTube, lihat tutorialnya cara menginstal sistem operasi. Nah, ini cara menginstal sistem operasi ya. Boleh menggunakan ini. Cara menginstal sistem operasi. Cara menginstal sistem operasi. Nanti ini pada waktu kalian praktek. Nah, nanti Bapak ajarkan tentang sistem operasi dari langsung ke prakteknya. Misalkan seperti ini ya. Ini cara install Windows 7. Misalkan kita mau menginstal Windows 7. Ini cara installnya, kita masuk ke BIOS atau command prompt ya. Ini command promptnya, kalau misalkan kalian mau tahu command prompt atau tampilan BIOS yang sudah terupgrade di dalam Windows ya. Nah, DOS yang sudah ada sistemnya di dalam Windows. Ini kalian ketikkan aja cmd. Sini ini tampilan DOS-nya seperti ini. Misalkan kita dir ya, dir. Nah, kita ketikkan dir. Nah, ini tampilannya Windows seperti ini. Nah, nanti kayak misalkan kalian mau tahu tentang dalemannya, maksudnya
tentang di dalam sistem operasi yang sudah terinstall ini apa aja sih di dalam komputer ini. Misalkan kita mau melihat data kita yang sudah tersimpan ya, mungkin data yang sudah terdelete juga ada di sini nanti tampilannya, mungkin lewat dari pengkodingan ya, lewat coding ya. Baik, ini hanya contoh kecil saja. Kemudian, nah ini masuk ke BIOS kemarin sudah Bapak sampaikan ya, ini masuk ke dalam sistem operasi ini. Dalam sistem operasi ini mungkin kalian harus tahu dulu, harus praktek dulu masuk ke sistem BIOS-nya. Masuk ke sistem BIOS. Kemudian sesudah masuk BIOS, kita lanjut ke, nah ini ya sudah booting, masuk ke booting installer. Langsung next tampil. Nah ini new, delete. Kalau gunakan fungsi delete dan new untuk install ya, primary logisnya kamu bagi, kamu isikan booting Windows-nya. Nah ini kamu bagi sistemnya misalkan berapa giga, terus primary-nya misalkan berapa giga, misalkan kamu bagi 2 dari 100 atau 500 GB atau 1 tera, kamu bagi misalkan 500 GB, 500 GB, jadi ada dua partisi. Nah seperti ini ya, ini misalkan sama Bapak ini ada beberapa partisi ya, ada 3 partisi. Ini lokal disk C-nya ini dari sistem ya, sistem kalian yang kalian masukkan, yang kalian install ini masuknya ke C otomatis. Terus yang buat yang tadi, yang membuat sama si pemakai atau si brainwave yang mau menginstal Windows 7 ya atau Windows 7, ini harus tahu dulu ya kapasitas atau size-nya yang mau ke install ini, data atau sistem. Misalkan sistemnya kita buatkan 200 GB, terus di sininya misalkan 300 yang D-nya, terus yang F-nya kamu buatkan misalkan 800 seperti itu ya. Kalau misalkan di harddisk itu ada kapasitas harddisknya yang besar, misalkan 1 tera. 1 tera itu 1000 GB. Nah seperti itu, kita bagi 2, misalkan 500 GB. Terus misalkan kalian mau buatkan 3 partisi, C-nya untuk sistem ya, yang ini booting sistemnya. Kalau misalkan ini primary yang D ya, kamu buatkan 200. Nah ini sistemnya misalkan ini 1 tera ya harddisknya ya. Nah kamu bagi-bagi aja, nanti di sini ada pembagiannya ya, ada klik new, nanti dia muncul otomatis ribuan berapa ribu, misalkan 1 GB itu berapa ribu megabyte, misalkan MB misalkan ya, GB itu berapa MB misalkan, seperti itu. Kamu harus tahu tuh ya secara penghitungannya ya. Nanti di sini sudah otomatis. Misalkan ini 200 GB, di sini 500 GB untuk data semua. Nah ini yang Bapak contohkan di komputer Bapak, ini adalah lokal D-nya ini sekitar 100 GB, ini ini sekitar yang E-nya ini 100 GB. Oh, ini 88 GB, ini sekitar 250 GB. Ya, kalau yang C ya ini 100 GB. Oh, itu. Nanti yang sudah dipakai 18 GB, ini yang D yang sudah dipakai 53 GB, ini yang E yang sudah dipakai 69 GB. Ini yang belum dipakai 232 GB. Ini 87,6 GB belum dipakai. Terus di sistemnya 88,1 GB.
Biasanya kalau sudah mau habis ya kapasitas dari gigabyte-nya ini merah tandanya ya. Yang ini bukan biru lagi, ini merah nanti ya. Sudah secara otomatis. Mungkin pertemuan sekarang kita sudahi dulu ya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin ada, insya Allah kalau ada kesempatan kita bakal praktek kembali di sekolah ya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di kalian, mohon kalian berkomentar. Apabila ada kata-kata yang, maksudnya apabila ada kata-kata yang kurang jelas ya, misalkan ini seperti apa sih Pak, seperti apa sih, tolong kalian komen di grup ya, nanti ditanyakan ke Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.